MotoGP dilaksanakan, tapi kenapa penonton sepak bola tidak boleh? Gitu. Karena kalau MotoGP itu kencang loh, jadi COVID-nya nggak ikut. Iya. Nah, si Dilan itu ternyata punya andil dalam ini, Toy. Pembuatan lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Kenapa tuh? Lo tau nggak Dilan tuh apa? Enggak. Hadi-hadi di jalan. Back again. Nah, gua demen nih. Akhirnya nongol juga di sini. Coba deh gue pengen denger Jack. Back again. Back again with us on Popbiz YouTube. Yo, Bersama gue iya. Zaki dan Widi di segmen Stereo Talk. Nah, gua demen nih. Di episode keempat kali ini, Cam, kita tuh lebih ngebahasnya lebih ke suatu hal, lebih ke sisi sosial ya. Sosialnya dalam arti kayak apa sih yang lo rasain selama ini terkait terhadap hal mengenai culture shock dan juga kayak culture boundaries. Nah, kan selama ini teman-teman tuh suka berpikir dalam kehidupan sehari-hari ada suatu hal yang membuat kalian jadi terkejut ketika saat kalian menghadapi suatu perbedaan dari sisi budaya, sosial. Oh, iya, tapi biasa ini tuh biasanya terjadi untuk teman-teman yang keluar dari apa namanya lingkungan kalian atau mendiami dalam suatu daerah baru, lingkungan baru. Nah, tentu kalian kan biasanya kayak beradaptasi dengan hal yang baru. Di situ banyak sekali ada perbedaan budaya yang harus kalian adaptasi. Lo pernah apa namanya bermukim di negara tetangga. Negeri jiran, cukup lama hitungannya. Nah, lo selama di sana tuh pernah nggak sih nemuin kejadian, terutama di tongkrongan lo atau kehidupan sehari lo, terkait hal-hal rasisme? Dulu sekolah, waktu kecil sekolahnya itu kan SD tuh di Jogja. Ya, terus pas pertengahan SD tuh gue pindah tuh ke sini kan, yang notabene banyak kan ras Sunda gitu lah, Sundanis gitu. Nah, sering banget banyak kalau gue lagi main sama teman-teman gue gitu banyak banget dia mah orang Jawa sih nggak ngerti gini dia mah gitu. Rasisme banyak sih. Banyak banget tuh, sih. gue pengen cerita itu aja. Rasisme tuh dimulai dari gerbang masuk ke negaranya, men. Iya. Petugas itunya ya, yang ngecekin buku ya. Iya, Gue nggak mau nyebutin. Benar. Itu gue ngerasain juga. Emang. Kalau paspor warna hijau terus ditanyain mau kemana, berapa lama di sini, tiket pulangnya ada nggak, mana coba bisa sampai ditanya kalau punya uang apa kagak, suruh ngecek rekening, tahan dulu di kantor sampai 5 jam, wah kacau. Pernah, tapi gue mau disclaimer dulu ya, mungkin rasis, gue kan pernah kuliah di luar negeri nih ya. Iya, nah, itu dia. Maksud gue lumayan berbeda gitu. Berbeda ya. Nah, nih gue mau ceritain. Jadi kalau pengalaman gue paling ya ini, gue nggak tahu sih apa ini rasis apa enggak. Cuman biasanya orang, karena gue waktu itu kuliah di Iran, di Iran ya. Di Iran. Nah, di sana itu orang tuh agak merendahkan orang yang kira-kira dari negara-negara Asia Timur. Asia Timur itu kayak biasanya kayak Cina atau Jepang atau ini apa namanya Asia Tenggara. Asia ya. Asia Tenggara. Nggak pernah sih kalau gua sejauh ini ya. Maksudnya masih bisa kontrol lah untuk untuk nggak melakukan hal-hal yang berbau rasisme. Nah, di sepak bola juga tuh, di sepak bola malah banyak. Nah, banyak banget. Yang sampai ada campaign-nya kan, cuman tetap aja walaupun udah ada campaign Say no gitu. to rasism gitu. Iya. Kadang nggak adil juga sih, ada campaign anti rasisme, tapi nggak ada campaign anti LGBT. Ada, cuman yang mendukungnya lebih banyak lagi. Nah itu, lu mendukung nggak sih? Gua pribadi enggak sih. Nggak mendukung. Kenapa tuh alasannya tuh? Netral aja. Enggak, jawabannya tuh mendukung atau tidak? Enggak, gua nggak mendukung lah. Hah? Nggak mendukung. Mendukung? Enggak. Oh, enggak. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa nggak Ya mendukung? masa ini sih apa? Agak ribet nih kalau dijelasin, tae. Rasisme di suku dan agamanya tuh kalau di daerah Jabodetabek lah menurut gue tuh kental banget gitu. Nah gue kaget karena waktu itu kalau gue di Jogja tuh nggak gimana ya? Orang nggak mempedulikan itu. Iya, nggak kental banget gitu, nggak ada yang sampai kelihatan banget gitu tuh nggak ada. Cuman di sini gitu, yang pertama gue dari ras, terus karena Jawa, lalu ini Jawa nih jadi nggak ngerti, oh ini Jawa nih
nggak cupu gitu-gitu segala macam. Wah Jawa nih, omongannya Jawa banget, medok, jawir. Iya kayak gitu awal-awal kan gue waktu pertama kali awal-awal pindah kan otomatis omongan gue masih agak-agak medok gitu kan, nah, itu suka diledekin. Kalau gue lihat ya itu udah jadi kayak kebiasaan, udah jadi hal yang biasa di kota-kota besar. Mereka menganggap hal kayak gitu tuh kayak satu, mereka tuh sebenarnya insecure juga dengan adanya orang baru. Benar. Orang baru itu jangan sampai dari minoritas kayak lo tadi bilang menjadi mayoritas bahkan menjadi take a lead. Benar. Ya kan? Benar. Kalau gue sih waktu itu jadi triggernya gini sih, karena kan gue kan pindah itu dari kelas 4 ke kelas 5 SD. Nah, jadi kenapa gue tuh lumayan disorot karena gini, ada anak baru yang baru masuk udah menonjol banget. Karena kenapa kan ternyata nih fun fact-nya adalah pelajarannya itu susahan di Jogja gitu. Jadi pas gue masuk terus gue ada guru ngajar gitu, nih pelajaran yang udah gue pelajarin waktu kelas 3 gitu loh. Sebenarnya yang mendasari seseorang atau mendasari mereka untuk berbuat jadi rasis itu apa sih, Sam? Menurut gue sih suatu sifat kesombongan ya. Karena lu merasa lu lebih baik dari orang lain. Jadi lu merasa kaum lu lebih baik dari orang lain, ras lu lebih baik dari orang lain. Jadi lu tuh mencibir pasti. Kan banyakan orang sukanya julid, mencibir. Padahal mungkin dia bisa aja lebih baik dari lo, mungkin emang dari pekerjaannya mungkin berbeda, tapi mungkin dari budi pekertinya bisa lebih baik, kayak gitu loh maksud gua. Jadi emang yang bikin orang rasis itu kesombongan sih menurut gue. Lo merasa sombong karena lo merasa lebih baik. Kalau gue bilang sih ya itu tuh kalau masalah sosial. Atau mereka ada kayak dendam tersendiri, atau mereka kayak ada problem masalah tersendiri. Ya pastinya itu juga ada ya. Maksud gue banyak mempengaruhi kayak apa namanya, psikologi, terus apa sih namanya, kalau misalnya dendam gitu, sejarah ya, emosi yang nggak terkontrol sih menurut gue. Emosi yang terkontrol. Jadi apa ya, ada sesuatu yang nge-trigger dia untuk bukan menyuarakan, apa dia ngomong gitu di luar kontrolnya dia, jadi kayak asal ceplos aja. Nah tapi dasarnya itu juga kurang tahu apa sih sebenarnya dia sampai kayak gitu. Menurut gue ya, menurut gue sebenarnya gini sih, sifat dasar manusia kan pengen jadi yang benar, pengen jadi yang terbaik. Nah rasis itu kayak menurut gue itu asalnya gara-gara dia tuh kayak ngerasa yang terbaik sama yang paling benar gitu. Contoh pamannya gue yang orang Jawa pindah ke sini nih, yang notabene banyak Sundanis. Nah mereka ngerasa lebih superior dan ngerasa menang jumlah gitu kan, makanya dia bisa dengan bebas untuk mengucapkan kalimat-kalimat rasis. Tapi menurut gue sebenarnya rasis apa enggak tuh batasnya tipis, cuman lu ucapin apa enggak. Kalau lu cuman pikir doang, lu rasain doang, sebenarnya jadi nggak rasis. Tapi kalau sampai lu ucapin, lo keep sendiri ya. Ya kalau di keep sendiri mah nggak masalah sebenarnya. Oh gue ngerasa benar, gue ngerasa gue yang lebih baik dari dia gitu, nggak masalah. Cuman kalau sampai diucapkan, apalagi itu ada suku, kulit, agama gitu, itulah baru rasis. Nah menurut gue jadi kenapa sebabnya tuh karena dia merasa paling baik gitu dan diucapkan. Rasa paling bener, rasa paling baik, terus diucapkan, itu jadi rasis. Ya. Nah lanjut nih, kan masih berkaitan dengan culture shock dan juga dalam hubungan. Kalau misalnya tadi kan lo dalam hubungan kayak pertemanan. Nah berkaitan dengan hubungannya yang spesial, ya artinya lo menjalin hubungan dengan lawan jenis, dengan partner lo mempermasalahin nggak sih ketika lo sudah menjalankan hubungan? Lo sekarang bukan di daerah Jawa lagi nih, katanya mayoritas kan Sundanis dengan berbagai macam suku. Permasalahan nggak sih kalau lo menjalankan hubungan itu dengan berbeda budaya? Beda suku, budaya ya, gitu. Beda suku lah ya. Beda budaya gue pernah, beda agama sering. Beda keyakinan juga sering ya? Iya, jadi dia yakin lo enggak? Atau sebaliknya? Gue semuanya bang. Kalau gue nggak sama sekali, karena alhamdulillah orang tua gue tidak pernah mendoktrin gue untuk mengkotak-kotakkan secara suku dan ras. Nggak pernah. Jadi gue bener-bener ngelihat baik dan buruknya seseorang dari pribadinya, bukan dari itunya. Jadi apa kalau memang misalnya kayak gue sama cewek gue sekarang, gue Jawa Timur, dia Palembang misalnya kan, pasti berbeda dong. Didikannya juga berbeda, bahasa daerahnya beda, kesehariannya pun beda gitu, yang lo makan aja beda kan, gitu. Terus terang gue enggak. Terlepas dari beberapa suku ada yang bilang akan membuat ribet proses gitu. Kalau membuat ribet proses, bukan membuat ribet sih ya. Jadi secara contoh gue pacaran sama salah satu suku lah ya. Terus kemudian suku tersebut
banyak syaratnya nih, kalau mau nikah lo harus begini, tahu kan? Salah satu suku ada yang kayak gitu kan, harus ada yang entah beli marga atau apa gitu. Lu lebih yang menghalangi lebih itunya, bukan sukunya. Jadi kayak kok repot kok gitu. Cuman secara garis besar sih enggak, sebenarnya enggak ganggu. Cuman itu yang kadang-kadang terbesit. Wah, ntar kalau pacarannya sama orang suku ini gua ribet gitu. Susah gitu kalau mau nikah gitu. Justru seru sih menurut gua. Karena biar bisa tahu satu sama lain juga kan. Kan itu bukan perbedaan sih, malah justru kayak saling melengkapi dan biar tahu hal-hal baru aja. Kayak misalkan lu dari Jawa atau lu punya pacar orang barat lagi. Sumatera Barat maksudnya. Padang, orang Padang kan, jadi biar bisa tahu kan gitu. Misalkan kalau keunikan yang lu baru tahu tuh apa aja. Kayak misalkan di Padang tuh ternyata ini ada yang nikahnya beda, nggak dicampur gitu, beda laki-laki tamu. Nah itu gue bingung nih, bener ada nggak sih tuh kayak gitu? Ada itu ada. Jadi kayak sholat, Cir. Jadi dibedain safnya, cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Ya kalau saf emang dibedain dong. bukan. Pasti acara pesta pernikahan gitu. Jadi dibedain cowok ketemu sama cowok sama cowok, cewek sama cewek. Pas resepsinya gitu kan. Itu beneran ada tuh? Beneran ada itu. Waduh, itu mau resepsi apa mau sholat tuh? Resepsi lagi sholat berjamaah lu. Iya, jamaah itu maksudnya. Nah iya, maksud gue gue udah bisa menganggap diri gue expert lah dalam bidang. Expert, bener. Karena dia bukan, beda budaya itu bukan lokal, tapi interlokal. Internasional malah. Budaya lokal pernah, internasional pernah, beda agama pernah, beda keyakinan kayak lo bilang tadi juga sering. Iya. Nah ya kalau gue pribadi sih gue nggak ada masalah ya dengan budaya. Bahkan buat gue pribadi berbeda agama pun menurut gue nggak masalah. Ini pendapat gue pribadi, karena ya gue bilang tadi ya, maksud gue poin untuk kalau kita pacaran atau misalnya lo mau ke jenjang berikutnya kayak serius mau menikah, menurut gue justru ini poin yang bagus ketika lo berdua banyak perbedaan ya, asal dibarengi sama komitmen sama open minded lah dua-duanya, dan menerima perbedaan dan harus mengambil sisi baik dari perbedaan itu gitu. Karena menurut gue beberapa kali nemu misalnya yang di budaya keluarga gue kurang oke nih dalam hal ini, tapi di keluarga dia yang ini malah oke banget. Nah jadi gue bisa belajar, oh ternyata mending lebih bagus kayak gitu. Sebaliknya juga gitu. Jadi menurut gue jadi banyak referensi yang bisa kita ambil gitu. Jadi kayak nggak ada masalah, gue pasti akan berusaha untuk beradaptasi di situ. Berarti kan dalam suatu adaptasi pasti ada, gue nggak nyaman sama yang kayak gininya nih, gitu kan. Ya suatu ketidaknyamanan itu apalagi dalam suatu hubungan asmara pasti harusnya diomongin. Ya nggak sih? Kalau nggak diomongin ya ngapain lo lanjutin? Kalau lo mau terus lanjut ya omongin lah, aku nggak nyaman deh misalnya kamu makannya bawang goreng gitu kan, pakai bawang goreng bau gitu. Aku nggak nyaman deh kalau kamu makan pete sama jengkol kayak gitu kan. Kalau dia emang ternyata tidak nyaman pasti diomongin gitu. Harusnya kenapa harus dipaksakan kalau sudah tidak nyaman gitu. Oke. Nah, kan kalau zaman sekarang tuh nggak tahu ya, gue kalau zaman sekarang melihat apakah sudah benar open minded orang-orangnya, udah nggak konvensional, udah nggak kolot-kolot banget. Nah, penting nggak sih lo kalau misalnya kayak tadi jenjang selanjutnya di hubungan kan pernikahan. Tapi kalau dalam sisi internal lo ada nggak sih kayak nge-push lo atau menghimbau lo untuk dengan budaya yang harus sama? Kalau gue lebih nggak ada masalah sama sekali sih. Alhamdulillahnya dari orang tua gue itu nggak ini gitu, nggak yang pernah wanti-wanti kayak gitu. Tadi nggak terlalu yang saklek banget lah, kayak harus sama. Kalau menurut gue itu balik lagi ke orangnya sih ya, karena balik lagi ke orang sama keluarganya ya. Makanya itu dia kan pentingnya kita namanya perkenalan ya. Maksudnya kayak taaruf gitulah, atau enggak ajak pacar lo ke rumah biar ngobrol bareng sama keluarga lo, biar dia tahu kayak gimana anaknya kayak gimana. Nah nanti dari situ kelihatan tuh, misalnya keluarga gua adalah keluarga yang strict banget sama budaya-budaya, sama tradisi-tradisi ras. Sedangkan dia itu bebas-bebas aja misalnya gitu kan. Nah berarti kan ini ada poin yang nggak bisa ketemu gitu. Jadi kalau buat gua pribadi, kalau udah ketemu permasalahan yang basic banget kayak gitu, buat gue itu basic banget permasalahannya.
berarti keluarga gua nggak open minded, keluarga dia open minded, atau mungkin sebaliknya, atau bahkan dua-duanya mungkin sama-sama strict gitu. Nah berarti kalau udah dipertemukan dengan permasalahan yang kayak gini, mending menurut gua udah nggak usah lanjut aja gitu. Karena salah satu hal yang bikin gua lebih bisa open minded tuh, gue keluar dari Indonesia waktu itu. Oke, jadi gue kenalan sama orang banyak nih. Gue bisa lebih belajar open minded nih. Plusnya lo di situ. Karena lo bisa berada di sisi minoritas, lo bisa bergabung di lingkungan multinasional. Makanya kayak gue bilang tadi, lo gak bisa menilai seseorang dari rasnya doang. Gak bisa. Lo mau menikah dengan orang yang latar belakangnya sama kayak Jawa sama Jawa, Batak sama Batak, itu hak lo. Tapi jangan sampai lo ngejudge orang Jawa mah begini, enggak kayak gitu. Orang Batak mah begini, enggak gue maunya sama yang ini deh, orang Sunda deh kayak gitu misalnya. Gue maunya sama orang Sumatera, jangan gitu. Lo harus ngelihat dari pribadinya. Cuman gue tuh kalau gue ada bukannya pengennya sama ya, tapi gue punya ketertarikan sendiri kalau gue ngedenger cewek cakep tuh medok. Paham gak lo? Tapi nggak suatu keharusan gitu gue harus sama yang Jawa, harus sama yang Sunda gitu. Cuman kalau ditanya gitu ya, secara pribadi gue kadang-kadang ada pesonanya sendiri gitu. Kalau cewek kelihatannya cakep kotak tapi agak-agak medok tuh kayak gue ada sedikit menarik gitu. Dia ada punya pesona sendiri. Cuman kalau pertanyaannya mesti sama nggak sih? Kalau gue enggak sih. Oke, thank you Mas Jack. Lo nanti masih sering main di konten gue karena ya konten gua nih gini-gini aja itu ngobrol bahas stereotip, tapi ya kayak pengen tahu perspektif dari masing-masing dari sisi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu support kami, selalu dan support kami. Jangan lupa untuk selalu komen di bawah di kolom komentar. Please kasih kita komentar, kasih kita feedback, itu salah satu support untuk kita. Komentar teman-teman itu atau pertanyaan teman-teman itu nanti akan menjadi suatu konten yang akan bisa kita angkat di episode selanjutnya gitu. Jangan lupa Instagram @popisdurculture, TikTok popisdurculture, subscribe kita, podcast Love Jig sama segaris dah. Gitu doang penutupannya. Cepetan. Bye bye. Dah.